Topik yang saya bawakan masih melanjutkan kitab Kejadian. Jadi seperti saya janjikan, saya akan membahas dari pasal ke pasal. Dan ternyata setiap pasal itu ada tambang emas, kalau boleh saya katakan, kebenaran-kebenaran yang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara sekarang membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Kita akan belajar mengenai arti kata diberkati. Nah, sebelum kita membahas ke sana, saya mau tanya kepada saudara semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kalau mendengar kata saya diberkati, apa yang ada di benak saudara? Ya, tenang. Oh, dia diberkati. Apa coba? Oh, dia orangnya diberkati. Menurut saudara kalau ada kata dia diberkati itu artinya apa? Dapat uang. Yang lain? Berhasil. Terus? Saudara-saudara, kata berkat ini adalah kata yang banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Ada yang mengatakan, oh saya diberkati, hidup yang diberkati berarti tidak pernah sakit, selalu kelimpahan, semua jalan lancar, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Itu konsep yang dulu saya pernah dengar, diberkati. Orang yang diberkati tidak pernah sakit, hidup kaya raya. Saudara-saudara, ternyata waktu saya membaca Kejadian pasal 25, saya menemukan arti diberkati berbeda dengan apa yang selama ini saya pahami. Dan saya mau meluruskan pandangan yang salah selama ini, yang mungkin juga pernah Anda miliki. Karena saya pernah mendengar ada orang Kristen yang mengatakan begini, dulu sebelum saya percaya Yesus, hidup saya itu kelimpahan. Jarang sakit, rezeki lancar, rumah tangga jalan dengan baik. Kok setelah saya percaya Yesus saya malah kesulitan secara ekonomi? Banyak percekcokan, kemudian saya sakit-sakitan. Apa ini artinya saya diberkati jadi milik Yesus? Saudara-saudara yang mungkin pernah mengajukan pertanyaan yang sama, saya mau mengajak saudara membuka Kejadian pasal 25 ayat 11. Ini kalimat pembuka yang mengatakan begini, setelah Abraham meninggal. Ada kalimat apa di situ? Allah memberkati Ishak, anak Abraham. Pada waktu itu Ishak tinggal di dekat sumur yang disebut Dia yang memperhatikan aku. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak. Kalau saudara membaca pasal 25 ayat 1 dan selanjutnya, saudara melihat bahwa anak Abraham bukan hanya Ishak. Ada Ismail yang lahir dari Hagar. Ada juga ternyata Abraham menikah lagi dengan Ketura. Dan anak cucunya banyak di situ. Tetapi yang disebutkan di pasal 25 adalah Ishak. Karena apa? Ishak adalah anak perjanjian. Ada yang menarik di sini saudara-saudara. Apa arti diberkati? Yang pertama, arti diberkati adalah hidupmu menggenapi firman-Nya. Saya mau ulangi lagi. Hidup diberkati artinya engkau mengalami penggenapan janji Allah meskipun melibatkan penantian. Pasal 25 ayat 20 sampai 23. Dengar baik-baik di sini. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka, adik Laban, anak Betuel, seorang Aram dari Mesopotamia. Karena Ribka tidak mendapat anak, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Dan Tuhan mengabulkan doa Ishak. Sehingga Ribka mengandung. Berapa lama dia menunggu? Tidak langsung. 20 tahun. Perhatikan ayat yang ke-26.
Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi menunggu berapa tahun? 20 tahun. Untuk Ishak lahir, mama papanya Abraham dan Sarah menunggu 25 tahun. Saudara-saudara, tadi dikatakan Allah memberkati Ishak, tetapi tidak berarti segalanya instan dan langsung didapatkan. Jadi diberkati artinya meskipun Anda di dalam penantian untuk menanti penggenapan janji Tuhan, Anda diberi ketabahan, diberi kekuatan, diberi semangat atau passion atau gairah hidup untuk menanti janji Tuhan. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Ketika Anda sedang dalam penantian menanti janji Tuhan, itu tidak mudah. Saya dan saudara-saudara, terkadang kita harus mempertanyakan, ada waktu kita mempertanyakan, benarkah ini janji Tuhan? Benarkah Tuhan memberkati saya? Benarkah Tuhan masih care dengan saya? Benarkah Tuhan akan menggenapi visinya? Saudara-saudara, ada saat-saat di mana kita bisa membuat jalan pintas yang membuat kita akhirnya tersesat lebih jauh dan tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. 20 tahun. Dan tidak mudah. Saudara membaca kisahnya, Ribka pernah mempertanyakan, kalau begini caranya, karena rupanya dia mengandung bayi kembar. Dan menurut tradisi, bayinya itu di dalam perut sudah bergelut. Ya kan, tendang-tendangan, begitu main tinju. Ada tradisi yang mengatakan kalau Ribka dekat altar atau mezbahnya orang-orang yang bukan keturunannya dia, atau mezbah orang-orang yang pada waktu itu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, menyembah berhala, yang nendang Esau. Yang berulah itu Esau. Tetapi kalau dia di dekat altar yang dibangun oleh opanya atau dibangun oleh Abraham, yang nendang Yakub katanya. Saudara-saudara, itu cerita tradisi. Tetapi yang jelas Ribka sempat kesulitan menghadapi kenyataan itu. Dan memang waktu lahir itu sudah pegang-pegangan, ya kan? Jadi waktu Esau lahir duluan, kemudian Yakub pegang tumit kakaknya. Dan nanti rumah tangga itu berkonflik. Saya mau mengatakan, hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan tidak berarti Anda akan menghadapi segalanya beres-beres saja. Mungkin ini yang saya mau katakan. Diberkati artinya mengalami penggenapan janji Tuhan, walaupun harus melibatkan penantian. Menanti. Dan menanti ini tidak gampang. Saya sudah pernah berkhotbah, menanti itu tidak gampang. Gara-gara tidak sabar menanti, banyak orang yang salah mengambil keputusan. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Kalau itu janji Tuhan, ada waktunya, dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan melakukan buat kita semua. Saya masih ingat pada waktu Tuhan kasih saya visi untuk membuat radio, tahun 93, saya berada di Filipina, saya ikut kuliah media ministry. Saya masih ingat diajar oleh Pak Bill Snyder dari Amerika. Dan saya dengan teman saya Peter Wela namanya dari Malaysia, kami membuat proyek radio. Kami bikin siaran dan dalam hati saya dikasih visi oleh Tuhan, bikin radio di Indonesia. Bikin radio di Indonesia. Dan benar, tidak lama setelah itu ternyata ada kerusuhan di Situbondo. Itu meneguhkan kembali bahwa inilah saatnya menggunakan radio untuk menyiarkan kabar baik. Jadi pada waktu saya kembali dari Filipina, sempat mengajar di Sati, Malang, kemudian ditempatkan di Ambon, disitulah saya mulai membuat radio AM pada waktu itu. Dengan cara yang luar biasa, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang bapak almarhum sekarang Pak Wem Salakai, pada waktu adalah pimpinan RRI Ambon. Dan kami bisa mendirikan sebuah PT untuk memulai, dan dengan cara yang luar biasa ada hamba Tuhan dari Surabaya yang memberikan alatnya. Seluruh alat dibelikan dan saudara-saudara izin sudah keluar,
Tapi sayang, kerusuhan muncul duluan. Karena kerusuhan itu padahal towernya sudah dipasang. Semua alat sudah ada, saudara-saudara. Dan akhirnya proyek itu tertunda. Karena saya harus mengungsi ke Malang waktu itu. Kemudian datang ke Bali. Nah, kalau itu visi dari Tuhan, walaupun melibatkan penantian, akhirnya sekarang kita diberkati dengan banyak radio. Yang on air berapa Pak Adi? 46 stasiun radio. Masih menunggu beberapa izin ya. Buat MOA, Wamena, Nias, Teluk Dalam. Dan kemarin ada yang minta lagi, Balai Karangan, perbatasan. Ada tanah 4 hektar. Kalau Bapak mau bikin radio silahkan katanya. Nah, saudara-saudara, ketika Allah menggenapi firman-Nya, yang kita perlu lakukan adalah menanti dan melakukan yang terbaik. Saya kasih rahasia ini, saudara. Dalam penantian, kalau bisa jangan bengong. Kalau Anda diizinkan Tuhan untuk menanti, do your best and God will do the rest. Lakukan sesuatu. Amin. Belajarlah dari petani-petani itu. Ketika menunggu waktunya panen, apa yang dilakukan? Apa mereka tidur-tiduran? Petani sambil menunggu karena tidak bisa dipaksakan. Tumbuh sekarang. Tumbuh, tidak bisa. Ada waktunya, dalam waktu penantian petani akan melakukan apa yang bisa dilakukan, ya kan? Saudara, jangan buat keputusan yang salah gara-gara Anda tidak bisa menanti. Amin. Yang kedua, diberkati artinya merasakan pemeliharaan Allah di tengah kesukaran. Ayat yang pertama dan kedua dari pasal 26. Menarik sekali, saudara. Nasib yang dialami Ishak seperti nasib bapaknya. Di negeri itu timbul lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin, di Gerar dan minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Bahaya. Kamu dengar enggak dulu bapakmu pernah cerita, hampir aja mamamu itu diserahkan kepada Firaun. Hampir saja. Jadi jangan pergi ke Mesir ya. Tinggallah di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, tadi dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Tapi tidak lama setelah itu, pasal yang berikutnya dikatakan mereka harus menghadapi kelaparan. Jadi saya kurang tahu kalau saudara ikut perjalanannya Ishak pada waktu itu, mungkin Ishak pernah diskusi dengan isinya dan mengatakan, saya ini tidak mengerti. Baru saja kita mendengar Tuhan memberkati. Tuhan katanya melalui bapak kita mengatakan keturunanmu akan diberkati. Kita ini keturunan Abraham. Dia bapak kandung saya. Kok saya diizinkan menghadapi kelaparan? Jadi Anda yang selama ini memiliki konsep diberkati artinya bebas persoalan, bebas kesulitan, salah konsep. Diberkati artinya Anda tetap merasakan pemeliharaan Allah di tengah kesukaran. Kita akan diizinkan menghadapi kesukaran. Jangan kaget kalau saudara sudah melayani Tuhan, kasih persepuluhan, rajin datang ke ibadah, ikut pelajar Alkitab, kok masih diizinkan menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan. Saya ulangi saudara, jangan bosan ya. Satu-satunya tempat yang bebas persoalan mana? Kuburan. Jadi kalau saudara berdoa, ya Tuhan, bebaskanlah kami dari kesukaran. Apa artinya? Percepatlah langkah kami menuju ke tempat keabadian. Artinya apa? Ini bagian dari perjalanan kita di dalam rencana Tuhan adalah melewati kesulitan demi kesulitan, kesukaran. Katanya Tuhan memberkati, kenapa saya diizinkan kelaparan? Katanya Tuhan memberkati, kenapa saya kena PHK?
Katanya Tuhan memberkati. Kenapa saya punya masalah dengan penyakit? Katanya Tuhan memberkati. Kenapa saya dikhianati? Katanya Tuhan memberkati. Kenapa saya dizolimi? Saya mengulangi lagi kalimat ini. Kesulitan, tantangan, permusuhan tidak menyatakan bahwa Allah meninggalkan Anda. Karena dalam kesulitan pun, dalam kelaparan atau pergumulan yang dihadapi oleh Ishak, dinyatakan Allah menyertai. Bahkan Allah datang kepada Ishak dan mengatakan, jangan pergi ke Mesir, dikasih petunjuk, tinggal di sini. Haleluya. Saudara-saudara, ternyata memang kalau kita mau jujur, kesulitan itu memberikan banyak hal dalam hidup kita. Makanya Tuhan mengizinkan Ishak masuk dalam pembentukan. Selama 20 tahun ini, Ishak melakukan hal-hal yang mungkin setelah dia merenung, dia akan mengatakan terima kasih untuk kesulitan kemarin. Terima kasih untuk kelaparan kemarin. Terima kasih untuk tantangan kemarin. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, anggaplah sebagai kebahagiaan. Kalau kamu diizinkan menghadapi berbagai macam cobaan atau trial atau ujian atau kesulitan. Karena kalau kita tabah, disitulah karakter kita diubah, mental kita dikuatkan, iman kita dibangunkan. Saudara-saudara, jadi pada akhirnya gunakan kacamata yang benar untuk melihat kesulitan saudara. Ketika kita bisa melihat kesukaran dengan kacamata Tuhan, kita tidak akan putus asa di tengah jalan, kita tidak akan bertanya-tanya mengapa terjadi dalam hidup saya, kita akan mensyukuri karena kita tahu endingnya, tujuannya adalah kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja sama. Dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi. Bukti bahwa Anda mengasihi, Anda melakukan firman-Nya katanya. Jadi kalau kita menggunakan firman untuk menerjemahkan kenyataan yang kita hadapi, Anda sedang mengasihi Tuhan, ujung-ujungnya kebaikan. Amin. Diberkati artinya merasakan pemeliharaan Allah di tengah kesukaran yang kita hadapi. Yang ketiga, apa arti diberkati? Dilindungi dari ancaman. Kejadian 26 ayat 9 sampai 11. Ini menarik sekali saudara. Perjalanan hidup Ishak tidak jauh beda dari bapaknya. Maka dipanggilnya Ishak dan ia berkata, bukankah wanita itu istrimu? Mengapa engkau mengatakan bahwa dia adikmu? Jadi kembali Ishak mengungsi di wilayahnya raja ini yang juga dulu pernah berhadapan dengan bapaknya karena sempat mengambil Sarah. Dan ini terjadi, Abimelek mengingatkan pada akhirnya. Karena Ishak menyuruh istrinya berdusta juga, sama. Menarik sekali, maka bapak-bapak kalau berdusta jangan di depan anak-anak. Anakmu bisa ngikut. Ya kan? Mengapa engkau mengatakan bahwa dia adikmu? Jawab Ishak, saya pikir saya akan dibunuh jika mengatakan bahwa dia istri saya, persis seperti apa yang dilakukan bapaknya. Apa yang telah kau lakukan terhadap kami? Kata Abimelek. Salah seorang dari rakyatku bisa saja tidur dengan istrimu. Nah, yang mengambil bukan Abimelek, tapi Abimelek kasih peringatan. Ini menarik sekali saudara. Dan kalau hal itu terjadi, engkaulah yang bertanggung jawab atas kesalahan kami itu. Dia trauma, Abimelek trauma. Kemudian Abimelek memperingatkan seluruh rakyatnya demikian. Yang mengambil alih akhirnya Abimelek. Karena Abimelek tahu dia hampir saja mati dengan seluruh kepunyaannya. Gara-gara mengambil Sarai. Dengar kalimatnya. Tuhan pakai raja ini untuk mengucapkan kalimat perlindungan. Barang siapa mengganggu orang ini atau istrinya akan dihukum mati. Luar biasa kan? Allah bisa melindungi Ishak dan istrinya dengan menggunakan penguasa yang sudah dijamah oleh Tuhan hatinya.
Amin. Saudara-saudara, Anda akan berhadapan dengan ancaman. Anda akan berhadapan dengan kesulitan. Anda akan berhadapan dengan masalah. Anda akan berhadapan dengan apapun juga yang disebut dengan trial, pencobaan, apapun juga namanya. Tapi ingat bahwa Allah akan melindungi Anda. Ini jaminan. Diberkati artinya apa? Dilindungi dari ancaman. Semua bilang dilindungi dari ancaman. Ada yang sedang terancam? Saya mau mengatakan kepada beberapa saudara-saudara yang katanya minta didoakan karena kena santet. Saya mau mengatakan di dalam kuasa darah Yesus Anda dilindungi. Saya berani memastikan Anda yang 100% percaya kepada Yesus dan meyakini kebenaran bahwa oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Saya mau mengatakan ini ada kalimat yang saudara harus hafal. Demit ora dulit, setan ora doyan. Ayo, apa artinya? Saudara tidak tahu kan? Ya. Nah, ini bahasa asli saudara. Demit orang dulit, setan ora doyan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, iblis tidak bisa dulit. Nyentuh saja tidak bisa. Saudara dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Setan ora doyan. Setan tidak bakalan suka dengan saudara, tidak bisa. Anda dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saya yakin, saya ingat persis pada waktu punya pengalaman nolong orang kena santet. Saya mengalami perlindungan Tuhan, tapi tidak berarti tidak ada santet. Masih tetap ada yang menyantet, tetapi kita dilindungi oleh Tuhan. Ini, jadi saya pernah cerita, diminta oleh Pak Purwono untuk mendoakan adiknya namanya Supiati, yang muntah darah segar, dan setiap muntah darah segar itu ada suara meledak di atas atapnya. Duar, kemudian adiknya muntah darah dan kesurupan. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit 11 hari. Dan di dalam 11 hari itu waktu dibawa pulang ada 8 kali rongsen, itu hasil rongsennya ditunjukkan kepada saya, ada peniti, ada paku di dalam perutnya. Tetapi tidak bisa dikeluarkan. Terakhir berusaha untuk cari dukun. Konon dukun bilang taruh telur di perutnya. Bagaimana bisa menaruh telur di perutnya? Pasti ngelinding. Pendek kata tidak bisa sembuh. Jadi saya ini baru tamat dari sekolah Alkitab, mengembalakan sidang di GSI Banyumane, mendoakan orang kena santet yang saya belum pernah punya pengalaman. Jadi hari Rabu jam 7 saya datang di rumah Ibu Supiati ini yang sedang dalam keadaan lemes, dan saya datang, saya jujur kalau mau didoakan pendeta ikuti saran pendeta, semua siap, satu keluarga siap. Saudara-saudara, orang kalau sudah desperate, orang sudah kepepet, mau suruh apa saja mau, ya kan? Ikuti doa saya, ikut doa, semua ikut doa. Jadi saya memimpin doa dan Ibu Supiati saya bilang tirukan, Bapa dalam surga, Bapa dalam surga. Setelah sampai di kalimat dalam nama Yesus, dia tidak mau. Keluarganya yang lain bilang dalam nama Yesus, dia sendiri yang tidak mau. Bilang dalam nama Yesus, tidak mau. Kemudian dia jatuh kesurupan. Dia berguling-guling ke kanan, ke kiri, saudara-saudara. Kemudian suaranya berubah jadi laki-laki. Gereng-gereng, yang tahu gereng-gereng, merang. Istri saya pegang tangan saya rat-rat, saudara-saudara. Kita tidak punya pengalaman, ya kan? Saudara pikir saya takut? Saya takut waktu itu. Saya menguatkan suara saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masih tetap gereng-gereng, saudara-saudara. Ya kan? Saya pakai cara macam-macam, pencet jempol kakinya, masih belum berubah, saudara-saudara. Dalam nama Yesus. Akhirnya saya bilang, wah kok enggak ada perubahan. Ini yang saya lakukan, saya duduk, dalam pikiran saya berpikir, masa Tuhan suruh kita datang ke sini mau dicabik-cabik kuasa kegelapan? Saya ingat oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Saya nyanyi sendiri, menguatkan iman saya sendiri. Haleluya, haleluya, makin keras supaya lebih kuat. Haleluya.
Ibu itu tiba-tiba sadar. Dia duduk. Dan mohon maaf dia pegang di sini. Pak, duduk Pak, sakit di sini Pak, sakit Pak di sini Pak. Saya bilang dalam nama Yesus. Aduh Pak, pindah di sini Pak. Dalam nama Yesus. Turun di sini Pak, dalam nama Yesus. Akhirnya dia minta ke kamar kecil di antara istri, keluar peniti, keluar paku. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Malam hari saya pulang, mungkin jam 11, jam 12 saya mau tidur, Debbie masih kecil waktu itu. Tiba-tiba ada suara keras di atap rumah yang saya dengar. Seperti mercon. Duar. Saya bilang, siapa lempar mangkok bakso ini ya? Saya pikir ada yang lempar mangkok bakso. Pagi saya cek. Saya naik ke atas, tidak ada apa-apa. Wah, ini mereka mau mengerjain saya. Tapi saya menang, saya merasa kekuatan. Tidak lama setelah suara itu muncul, ada Debbie punya mainan trompet. Trompet tuh taruh di atas almari, bunyi sendiri. Saya bilang ini mau membalas. Tapi saya sudah memegang janji tadi, bahwa oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Saudara sekarang bisa pergi ke desa Jangli, Semarang, ada GSYA di sana. Lahir dari pengalaman ini. Luar biasa. Amin. Diberkati artinya dilindungi oleh Tuhan di tengah ancaman. Jadi saudara-saudara yang selama ini terintimidasi oleh kuasa gelap, guna-guna, santet, apapun namanya, percaya Yesus. Amin. Percaya Yesus karena Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan iblis sudah dikalahkan. Orang yang percaya Yesus, dengar baik-baik, Anda mendapatkan perlindungan 100%. Berikutnya, mungkin saudara tidak suka yang bagian ini, tapi saudara harus suka. Pasal 26 ayat 12 sampai 14. Diberkati artinya diberi kelimpahan di tengah kecemburuan. Ayat 12 mengatakan, saya suka ini. Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu. Dan tahun itu mendapat hasil berapa? 100 kali lipat dari yang ditaburnya. Ini saya kurang tahu, dia nanam apa nih? Mungkin gandum pada waktu itu. Ya kan? 100 kali lipat, pasti ini di luar kenalaran. Di luar kewajaran, karena hasilnya luar biasa. Karena Tuhan, ada kalimatnya, karena Tuhan memberkati dia. Dalam istilah keren adalah prosper. Tuhan memberi kelimpahan, keberhasilan. Yang tidak enak adalah kalimat berikutnya. Kekayaannya semakin bertambah dan ia menjadi kaya raya. Orang Filistin cemburu kepadanya karena ia mempunyai banyak hamba, kawanan domba dan sapi. Apa arti diberkati? Diberi kelimpahan. Meskipun ada yang cemburu dengan Anda, ada yang iri hati dengan Anda. Jadi saudara-saudara, kita tidak pernah minta orang untuk iri hati kepada kita. Siapa yang pernah, besok kamu iri ya dengan saya ya? Iri itu bisa datang sendiri, ya kan? Nah ini persoalannya saudara-saudara. Kalau Anda kok diberkati Tuhan, dipromosikan, pelayananmu bertumbuh, usahamu berhasil, kemudian ada yang sire, hadapi saja. Tidak usah dilawan. Kemudian saudara digosipkan, oh ini kekayaannya ini hasil ame pesugihan. Tahu ame pesugihan? Di rumah punya tuyul. Dia punya ilmu-ilmu untuk mendapatkan. Orang kalau sudah namanya cemburu, itu bisa berbuat apa saja. Tapi Anda tidak perlu takut karena apa? Tuhan akan menolong Anda. Anda tidak perlu takut. Saya selalu menyarankan Anda semuanya yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang sedang diposisikan diberkati oleh Tuhan seperti Ishak, jangan kaget. Tetaplah seperti siapa Anda. Amin. Jangan seperti kisah Petrus jadi raja. Atau jangan seperti orang kaya kagetan.
kemudian lupa jati dirinya, dan tidak menyadari dari mana Anda berasal. Saudara-saudara, sadarilah bahwa yang namanya berkat dari Tuhan itu ada tujuan. Mengapa Anda diberkati? Kalau saudara tahu bahwa Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, Anda tidak perlu takut. Nah, kalau kemudian kok ada orang-orang nanti bahkan Raja Abimelek mengusir mereka gara-gara diberkati. Mereka diusir, tidak boleh tinggal di bawah kekuasaannya. Ishak menjalaninya. Saudara-saudara, gara-gara iri hati ada orang yang bikin susah saudara kadang-kadang. Saya kasih tahu kepada Anda semuanya, tidak perlu takut. Amin. Amin. Saya malah menyarankan kalau ada orang yang iri dengan saudara dan macam-macam, SMS mereka, katakan terima kasih kawan. Karena Anda telah iri dengan saya. Mereka yang iri dengan Anda itu adalah mereka yang selama ini menganggap Anda punya nilai lebih. Makanya mereka iri. Nah saudara-saudara, tidak usah takut karena setiap orang bisa diiriin. Ada yang iri dengan Susi. Dia udah makan sehari 5 kali kok tetap langsing. Kenapa Susi kamu tetap langsing? Saya baru makan 2 kali kok cepat sekali pertambahan berat badan saya. Iya kan? Ada yang iri dengan Pak Roni. Kapan dia botak? Nggak botak-botak. Saya lebih muda umurnya, saya lebih duluan botak. Selalu ada orang yang melihat kelebihan saudara dan dia tidak memilikinya dan bisa jadi iri hati. Dalam hidup ini pasti akan ketemu dengan orang-orang yang iri. I don't care. Amin. Masih ada beberapa ini, saya mau selesaikan saudara. Diberkati artinya Anda diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Kasihan saudara. Ishak ini menghadapi kesulitan. Dia diberkati, tetapi apa yang terjadi di ayat 18? Dia menggali kembali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Abraham dan yang telah ditimbuni dengan tanah oleh orang Filistin sepeninggal Abraham. Sumur-sumur itu diberi nama yang sama seperti yang diberikan ayahnya. Hamba-hamba Ishak menggali sumur di lembah Gerar itu dan menemukan air berlimpah-limpah. Tetapi para gembala di Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini milik kami. Karena itu Ishak menamakan sumur itu pertengkaran. Jangan pernah menimba air di sumur pertengkaran. Saudara akan bertengkar di situ. Hamba-hamba Ishak menggali sumur yang lain lagi. Maka terjadilah pertengkaran mengenai sumur itu juga. Karena itu Ishak menamakan sumur itu permusuhan. Mau kemana? Cari air. Kemana? Sumur. Sumur mana? Permusuhan. Kemudian ia pindah dari situ dan menggali sumur yang ketiga. Kali ini tidak terjadi pertengkaran. Karena itu Ishak menamakan sumur itu kebebasan. Katanya sekarang Tuhan telah memberi kita kebebasan untuk tinggal di negeri ini. Dan kita akan menjadi makmur di sini. Tuhan kasih jalan keluar. Tetapi untuk mendapatkan jalan keluar sampai sumur yang ketiga, dia harus menggali sumur pertama, sumur pertengkaran, sumur permusuhan, sumur kebebasan. Artinya apa? Diberkati artinya harus tetap berusaha di tengah kesulitan dan terus mencoba sampai menemukan jalan keluar karena ternyata Tuhan sediakan jalan keluar dari kesulitan. Kita semua punya kesulitan. Saudara punya kesulitan, saya punya kesulitan. Tapi kesulitan tidak harus menghentikan langkah Anda untuk mencapai rencananya. Kita semua menghadapi kesulitan. Saya menghadapi kesulitan, saudara juga menghadapi kesulitan. Jangan berhenti di tengah kesulitan. Kalau Anda menghadapi jalan buntu, jangan berdiri di depan pintu dan ngelus dodo sambil mengatakan, haruskah hidupku terus begini? Atau ya nasib, ya nasib. Cari pintu yang lain, siapa tahu ada pintu yang terbuka. Amin. Selalu ada jalan dan waktu Tuhan selalu yang terbaik walau terkadang tidak mudah untuk dimengerti. Ternyata sumur ketiga memberikan kebebasan. Amin, saudara. Diberkati artinya dikasih jalan keluar
dari setiap kesulitan. Terakhir, diberkati artinya diberi kemenangan di tengah-tengah tantangan. Saya tidak habis mengerti cara Tuhan bekerja. Jadi gara-gara iri hati itu, Raja Abimelek mengusir Ishak dan seluruh penggembalaannya untuk pergi meninggalkan wilayahnya. Setelah beberapa tahun, terus tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan untuk Ishak. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, ayat yang ke-26 sampai ke-28 dari Kejadian pasal 26, ini luar biasa. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Apa artinya? Tuhan kasih kemenangan buat Ishak. Tuhan memulihkan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Sampai Abimelek sendiri sadar, oh ini sudah diusir, sudah dizolimi, sudah dikasari, sudah diperlakukan tidak baik. Kok terus bertumbuh, terus berkembang. Wow, lebih baik sebelum kita dikalahkan oleh mereka, ayo kita bikin perjanjian, kira-kira seperti itu. Saudara-saudara, cara Tuhan memberkati Anda ini macam-macam. Saya masih ingat dulu waktu saya kena masalah, ada orang-orang yang bilang jangan, sampai ada surat, jangan berhubungan dengan Paulus Wiratno, sampai ada surat-surat itu, sampai ada yang takut, partner-partner kita takut, ya kan? Setelah sekian tahun mereka datang satu-satu dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah dan mereka mau membangun lagi hubungan dengan kita. Itu cara Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah dalam hidup saudara. Dengar baik-baik, tidak ada tangan manusia, tangan penguasa, bahkan kuasa gelap tidak bisa menghentikan rencana Allah di dalam hidup saudara. Abimelek, pasukannya, para gembalanya, orang-orang yang bikin susah hidupnya tidak bisa menghentikan rencana Allah untuk Ishak dan istrinya. Pelajaran yang luar biasa bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau selama ini saudara merasa kok saya jadi begini ya ikut Tuhan. Saya melayani Tuhan kok malah dapat kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit. Jangan berhenti di situ. Itu hanya bagian dari perjalanan yang nantinya Tuhan akan singkapkan, ada berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan. Amin.